di rumah saya tuh tiap tiap TV Video jelas itu bahkan viral. ini Ada Banser ini. kader buzzer Ya, yang nah, tapi akhirnya digampar dan Banser dua tahu itu kader buzzer mana. Dan ternyata alhamdulillah sekarang kita sudah bersama korban ya, korban yang digampar seperti itu. Kebetulan beliau kader Ansor Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Malimudo di mana saja berada, baik yang ada di Indonesia atau yang ada di luar. Seperti kemarin Malimudo lihat ada sahabat yang dari Malaysia, ada yang dari Taiwan dan lain sebagainya. Semoga sehat selalu, mendapatkan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak lupa pastinya berdoa untuk negara kita ini. Semoga negara kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari siapa saja yang ingin merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, semoga kita selalu damai, semoga negara kita selalu aman. Amin ya rabbal alamin. Ada hal menarik yang ingin saya obrolin siang ini ya. Siang ini di Medan cukup terik, tapi alhamdulillah ini sudah mendung. Semoga ini tanda kebaikan. Hati kita selalu sejuk, hati kita selalu damai, selalu dingin dalam menerima setiap perbedaan di antara kita. Saya ingin ngobrolin masalah berkah ya. Berkah itu atau yang sering para santri nyebut dengan ngalap barokah gitu ya. Kalau di Medan sering ngambil berkah lah. Kalau saya dulu mondok di Jawa ngalap barokah. Kita para santri itu biasa ngalap berkah kepada sesuatu yang kita anggap ada nilai kebaikan di situ. Maka sering tuh kita rebutan benerin sendalnya kiai atau rebutan benerin sendalnya santri ya, atau rebutan minum bekas atau sisa minumannya kiai. Jadi kalau sudah masyayikh kita atau kiai kita keluar dari tempat mengaji ya, kemudian kita itu lomba lari kejar-kejaran berebut minumnya kiai gitu ya. Apa sih yang disebut dengan barokah itu? Apakah kita mengkultuskan seorang kiai atau apakah kita mengkultuskan seorang ustaz atau masyayikh gitu ya? Bukan. Jadi kita itu bukan mengkultuskan seolah-olah kita menganggap bahwa kiai kita itu adalah nabi, bahkan melebihi nabi begitu, bukan. Dan perlu kita ketahui bahwa tradisi tabarruk ini atau ngambil berkah ini bukan hanya saat ini juga. Pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah biasa tradisi tabarruk. Ya, para sahabat menyimpan rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat merendam bajunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian airnya diminum. Itu biasa. Itu biasa. Nah, apa sih yang disebut dengan tabarruk itu atau al-barokah itu? Barokah adalah subutul khairil ilahi fi syai', tetapnya kebaikan dari Tuhan. Ingat, tetapnya kebaikan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala fi syai', terhadap sesuatu, yang sesuatu ini disebut dengan al-mutabarrak bih, yang disebut dengan sesuatu yang ada berkahnya, sesuatu yang diambil berkahnya. Jadi ada sesuatu yang punya nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang sesuatu itu kemudian kita berlomba-lomba untuk mengambil nilai kebaikan dari Allah pada sesuatu itu. Seperti yang saya katakan tadi, rebutan sisa minumnya kiai, bukan rebutan minumnya kiai. Kalau kiainya lagi minum jangan direbut ya, itu kurang adab. Jadi sisa minumannya kiai, atau membalik sendalnya kiai, atau mencucikan baju seorang guru, seorang syekh ya, itu
disebut dengan mengambil berkah. Dan ini telah ada di zamannya Rasulullah. Dan para ulama sebagai pewarisnya Rasulullah SAW pastinya ada nilai-nilai kebaikannya yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada seorang kiai atau apa yang dipakai oleh seorang guru begitu. Bahkan jikalau kita membuka kitab-kitab para ulama, banyak sekali ulama-ulama yang berlomba-lomba. Ini seorang ulama loh. Jadi seorang ulama mengambil barokah kepada ulama yang lain. Seperti seorang ulama, yakni Asy-Syaikh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki rahimahullahu taala, di mana beliau pernah datang ke tempatnya Imam An-Nawawi dengan tujuan ingin mengambil berkah kepada Imam An-Nawawi. Tapi setelah beliau sampai ke tempat Imam An-Nawawi, ternyata Imam An-Nawawi sudah wafat. Ini kisah dicatat di dalam kitab Al-Mawsu'atul Yusufiyah, dicatat di situ tentang kisah Imam Taqiyuddin As-Subki yang ingin ngalap berkah kepada Imam An-Nawawi. Tetapi ketika beliau sampai dan Imam An-Nawawi sudah wafat, ya, beliau sedih, beliau bersedih, tetapi kemudian beliau tidak langsung pulang. Beliau bertanya kepada orang yang ada di tempat tersebut, di mana biasanya Imam An-Nawawi sholat. Jadi Imam Nawawi biasanya sholat di mana? Ditunjukkanlah bahwa Imam An-Nawawi biasanya sholat di sini. Setelah Imam As-Subki tahu Imam An-Nawawi sholat di situ, kemudian Imam An-Nawawi menggosok-gosokkan wajahnya, ya, dan menggosok-gosokkan jenggotnya di pijakan, bekas pijakan kaki Imam An-Nawawi, ya. Jadi digosok-gosokkan beliau, wajah beliau di mana? Di pijakan, ya, tempat yang pernah tersentuh dengan kakinya Imam An-Nawawi. Makana masuhu qadaman Nawawi, satu tempat yang tersentuh dengan kakinya Imam An-Nawawi. Jadi wajah yang mulia ini secara itu kan wajah ini kan adalah satu yang mulia begitu. Kemudian dia sentuhkan ke tempat yang pernah dipijak dengan tapak kakinya Imam An-Nawawi. Jadi bagi orang yang tidak paham tentang barokah, dia akan merasa bahwa ini perbuatan konyol. Dia tidak paham tentang masalah agama dalam membahas masalah barokah ini, dia merasa bahwa ini adalah perbuatan konyol. Tapi bukan itu. Ada nilai kebaikan yang Allah letakkan pada sesuatu, apalagi sesuatu yang biasa menjadi tempat sholatnya seorang aulia Allah, seorang waliullah, yakni Imam An-Nawawi. Jadi ini biasa ngalap barokah seperti ini. Jangan terkejut begitu ya. Ya, jadi dulu saya di pondok, itu ada seorang santri yang sengaja berbuat kenakalan di pondok. Jadi dia sengaja berbuat kenakalan di pondok, tapi dia sengaja berbuat kenakalan itu sengaja ketika kiai lewat, dia sengaja berbuat kenakalan. Supaya apa? Supaya ditampar sama kiai. Jadi pernah saya tanya sama santri tersebut, kenapa kok ketika ada kiai buat tingkah yang aneh-aneh? Katanya, biar ditampar kiai, Kang. Loh, kok pengen ditampar kiai? Iya, Kang, biar setannya kabur. Katanya, biar setannya kabur. Jadi ditampar kiai biar setannya kabur, biar rajin ngaji, biar rajin ibadah. Alasannya begitu. Tapi memang setelah ditampar kiai, orangnya berubah. Jadi rajin baca, jadi rajin wirid, begitu ya. Inilah yang disebut tadi dengan subutul khairil ilahi. Adanya atau tetapnya nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala fi syai' terhadap sesuatu. Jadi saya tidak heran melihat video yang viral baru-baru ini yang digoreng-goreng oleh kawan-kawan saudara-saudara kita lah yang mungkin belum pernah merasakan dunia pesantren, yang merasa aneh dengan itu begitu ya. Terhadap kader Banser yang ditampar oleh Kiai
syukran ma'mun ya. Beliau itu orang yang alim, orang ahli ibadah, orang yang zuhud, orang yang saleh. Luar biasa beliau ya. Dengan tamparan beliau itu santri-santri itu senang ya. Beliau orang soleh, senang. Bahkan saya itu insya Allah kalau jumpa dengan beliau pengen juga ditampar dengan beliau ya. Jadi senang memang. Apalagi tradisi di pondok pesantren Darul Rahman itu memang biasa, santri-santri itu biasa minta tampar sama kiai, itu biasa. Dan pada hari itu bertepatan dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama mengadakan perayaan Nuzulul Quran di pondok pesantrennya beliau ya. Cuma saya memang tidak bisa hadir ya ke acara tersebut karena saya memang lebih fokus di Medan, di Sumatera Utara. Jadi walaupun Kiai Haji Yahya Sakuf mempercayakan saya sebagai Khatib Syuriah di PBNU, tapi saya tetap fokus di sini karena ada pesantren yang harus saya urusi, ada pengajian-pengajian yang harus saya urusi begitu. Yang tidak bisa saya tinggalkan lah ya. Jadi ini adalah hal yang biasa, tidak perlu terkejut apabila ada orang ditampar sama kiai, karena memang santri itu seneng kalau ditampar sama kiai gitu ya. Cuma kalau di Medan enggak, kalau di Medan nanti kita nampar santri, nanti dia ngadu sama orang tuanya nanti ngasusin kita dianggap itu tindakan kekerasan lah begitu. Tapi tidak bagi kita yang sudah biasa nyantri di Pulau Jawa atau yang sudah biasa membahas tentang masalah barokah ini. Itu saja kiranya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.